Hai, saya Dodi. Banyak yang bilang nabung pangkal kaya sudah nggak relevan. Ada tren baru yang bilang fokus utama seharusnya meningkatkan pendapatan. Meskipun saya setuju, faktanya banyak orang justru menyepelekan kebiasaan menabung sehingga ujung-ujungnya uang mereka tetap habis tanpa jejak. Contohnya ada Mike Tyson, mantan juara dunia tinju yang menghasilkan ratusan juta dolar tapi bangkrut karena gaya hidup yang boros. Ada Johnny Depp, aktor Hollywood terkenal yang sempat kehabisan uang bahkan jatuh dalam hutang karena lifestyle yang tidak terkendali. Sebaliknya ada banyak cerita sukses dari karyawan biasa yang nggak punya penghasilan fantastis tapi bisa hidup bebas finansial karena menabung. Andrew Hallam misalnya, mantan guru SMA di Singapura, sekarang hidup bebas finansial sambil keliling dunia. Ada Pete Edeni alias Mr. Money Mustache, seorang software engineer yang pensiun di usia 30-an. Bahkan di Indonesia sendiri ada Pak Samuel Ray, seorang karyawan sekaligus konten kreator yang berhasil mencapai kebebasan finansial di usia 35 tahun. Dari semua cerita sukses ini ada satu pola yang jelas. Menabung bukan soal seberapa besar penghasilan tapi soal disiplin dan kebiasaan. Di video ini saya akan bagikan 5 alasan mengapa kalian harus menabung agar kalian tetap bisa terhindar dari kesalahan fatal yang membuat uang kalian habis tanpa jejak. Yuk kita mulai. Pernahkah kalian berpikir apa jadinya kalau kalian harus terus bekerja sampai seumur hidup? Gaji terus masuk setiap bulan, tapi entah kenapa uangnya hilang begitu saja. Rasanya seperti berlari di treadmill, capek, tapi tidak pernah benar-benar maju. Banyak orang yang bilang fokusnya harus meningkatkan penghasilan, dan memang itu sangat penting. Tapi tanpa kebiasaan menabung, seberapa besar pun penghasilan kalian, uang itu akan tetap habis begitu saja. Inilah fakta yang sering terabaikan, yaitu saving rate, persentase tabungan dari penghasilan bulanan, adalah kunci utama yang menentukan seberapa cepat kalian bisa mencapai kebebasan finansial. Mari kita lihat tabel dan artikel menarik ini. Kolom kiri menunjukkan saving rate, yaitu persentase dari penghasilan bulanan yang berhasil kalian tabung. Misalnya jika gaji kalian 5 juta per bulan dan menabung 1 juta rupiah, maka saving rate-nya adalah 20%. Kolom kanan adalah jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mencapai kebebasan finansial, yaitu saat investasi atau tabungan kalian menghasilkan pendapatan pasif yang cukup untuk menutupi pengeluaran tahunan tanpa harus bekerja lagi. Tidak menabung artinya kalian harus bekerja seumur hidup. Dan kalau saving rate hanya 5%, kalian harus bekerja selama 66 tahun sebelum bisa pensiun. Kedengarannya ekstrim, tapi itulah kenyataannya. Naikkan ke 10%, kalian masih harus bekerja 51 tahun lagi. Tapi kalau kalian bisa menabung 50% dari penghasilan kalian, maka waktu kalian kerja itu turun drastis hanya menjadi 17 tahun. Dan bagi mereka yang bisa menabung hingga 80%, mereka hanya butuh 5,5 tahun untuk bisa mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk pensiun. Bayangkan hal ini, uang bekerja untuk kalian secara pasif, bersamaan di saat kalian bekerja secara aktif. Uang ini sedikit demi sedikit bertambah seiring waktu karena terus kita tabung. Saat pasif income itu tumbuh, pengeluaran kalian terasa semakin kecil dibandingkan dengan total penghasilan kalian. Jadi alasan pertama adalah persentase tabungan atau saving rate adalah faktor utama yang menentukan seberapa cepat kalian mencapai kebebasan finansial. Next. Kenapa terlihat biasa saja justru bisa menjadi strategi finansial yang jitu? Seringkali kita berpikir untuk menjadi kaya, kita harus terlihat kaya, punya mobil sport, gadget terbaru, atau pakaian yang branded. Padahal banyak orang yang terlihat kaya di luar sana sebenarnya sedang kesulitan finansial. Sebaliknya, orang yang benar-benar kaya seringkali memilih untuk terlihat biasa-biasa aja atau bahkan terlihat dalam tanda petik miskin. Lihat nasabah prioritas di bank. Mereka sering datang dengan kaos oblong, sandal jepit, atau bahkan kresek belanjaan. Sederhana tapi saldo rekening mereka sampai miliaran. Orang kaya sejati tidak perlu pembuktian lewat tampilan di luar. Mereka fokus membangun kekayaan yang nyata, bukan hanya ilusi menjadi kaya. Mike Tyson dan Johnny Depp adalah contoh nyata dari jebakan terlihat kaya. Mereka menghabiskan ratusan juta dolar, tapi kehilangan hampir semuanya karena gaya hidup mewah yang tidak terkendali. Sebaliknya, survei dalam buku The Millionaire Next Door menunjukkan bahwa kebanyakan jutawan atau milioner di Amerika Serikat memilih untuk hidup hemat, mengendari mobil yang efisien seperti Toyota atau Honda, mengenakan jam tangan biasa, dan lebih menghargai waktu bersama keluarga dibandingkan dan menghabiskan uang untuk hiburan yang mewah. Mereka tidak merasa perlu untuk terlihat kaya karena fokus mereka adalah menjadi kaya yang sesungguhnya. Gaya hidup sederhana mereka memungkinkan tabungan dan investasinya tetap tumbuh perlahan tetapi pasti. Seperti yang dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong, investor panutan di Indonesia, the goal is to be rich, not to look rich. Dan disinilah rahasianya, menabung dan hidup sederhana. Dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting, kalian bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Mengorbankan masa depan demi gaya hidup hari ini adalah kesalahan yang cukup fatal. Gaya hidup sederhana bukan tandanya kita nggak mampu, tapi tanda kalau kalian punya kendali atas keuangan kalian. Jadi alasan kedua adalah menabung dan hidup sederhana adalah kunci untuk menjadi kaya yang sesungguhnya, bukan sekedar terlihat kaya. Next. Apa sih sebenarnya yang kamu kejar dari uang? Apakah uang adalah alat untuk membuktikan kesuksesan kalian kepada orang lain? Ataukah uang sebagai simbol status sosial seperti punya mobil mewah, gadget terbaru, atau liburan eksotis yang bikin orang lain iri? Mari kita lihat video ini. Hubungan lo sama uang tuh kayak gimana sih? Lo menganggap uang itu apa sih sebenarnya? Jadi apa ya? Ya udah biaya hidup aja gitu, buat hidup aja. Maksud gue gini, apakah uang itu buat lo adalah untuk ngasih tahu bahwa gue sukses nih, makanya gue punya uang? Atau uang itu buat lo adalah balas dendam atas hal-hal yang lo nggak dapat ketika muda? Atau uang
itu adalah cara lo ngasih lihat bahwa gue ini penting nih di masyarakat nih, makanya pakai uang. Lo mau dapat uang. Lebih ke mana kalau lo? Kayaknya kedua deh. Balas dendam. Balas dendam. Iya. Oke. Nah, kenapa penting untuk tahu hubungan kita sama uang adalah itu akan melandasi cara kita menggunakan uang itu. Jadi kalau buat lo itu balas dendam, dan banyak banget kan teman-teman yang kayak gitu ya. Iya. Mungkin teman komik yang dulu kecilnya mungkin susah. Dulu atau orang apa. susah. Begitu dapat uang, ini Kaget. kesempatan gue gitu. Nah, cuman persoalannya adalah kalau lo jadi itu sarana balas dendam, lo suka nggak kontrol. Kalau buat gue, uang itu adalah untuk membeli waktu kalau buat gue. Jadi gimana caranya uang itu bisa gue pakai untuk membeli waktu. Misalnya contohnya kayak gue nggak usah masak selama 2 jam, gue tinggal GoFood, tapi gue bayar. Berarti gue membeli 2 jam untuk hidup gue. 2 jam itu gue pakai buat apa? Gue pakai main sama anak, seneng dong main sama anak, ngomong sama istri, ngobrol. Lo dapat kerjaan yang lo harus keluar kota, itu nilainya gede gitu misalnya. Kalau lo punya uang, lo mungkin bisa nolak. Jadi lo bisa tahun baruan sama istri lo. Jadi uang buat gue itu untuk membeli waktu. Makanya kalau gue punya uang, itu gue invest. Kenapa? Karena supaya tuanya uang yang udah gue invest kan berkembang. Itu bisa membeli waktu tua gue. Jadi gue nggak harus kerja. Dari uang yang udah gue tabung, invest udah lama ini, gue bisa ambil tiap tahun sekian untuk membeli waktu gue di masa tua. Setelah melihat video tadi, coba kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Apa sebenarnya hubungan kalian dengan uang? Kenyataannya banyak dari kita yang punya pandangan yang salah tentang uang. Beberapa di antara kita menggunakan uang untuk membuktikan diri, biar orang tahu kalau saya itu sukses. Ataupun juga balas dendam ke masa lalu. Dulu saya nggak mampu beli ini, sekarang saya bisa. Ataupun kita gunakan uang untuk pamer status sosial. Lihat nih, saya kaya. Masalahnya, semua itu hanya membuat kita semakin terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Kerja keras, pengeluaran besar, dan stres karena uang selalu habis. Tapi sebenarnya, fungsi terbesar dari uang bukanlah untuk terlihat kaya, melainkan untuk membeli waktu. Saat kalian terus menghabiskan uang untuk barang-barang yang hanya bisa memuaskan ego atau gaya hidup saja, kalian sebenarnya sedang kehilangan waktu. Kenapa? Karena kalian harus terus bekerja keras untuk membayar semuanya. Tapi dengan menabung dan berinvestasi, uang mulai bekerja untuk kalian, sehingga kalian punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, mengejar hobi atau passion yang selama ini tertunda, dan menikmati hidup tanpa tekanan finansial. Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang mengontrol hidup kalian. Sebaliknya, kalian yang mengontrol uang untuk menciptakan lebih banyak kebebasan waktu. Karena pada akhirnya, waktu adalah aset paling berharga yang bisa kalian miliki dan tidak bisa kita kembalikan. Jadi alasan ketiga adalah menabung memungkinkan kalian untuk membeli waktu untuk hidup dengan cara kalian sendiri. Next. Pernah nggak malam-malam kalian merasa cemas soal keuangan? Bayangkan hal ini. Mendadak kalian butuh uang untuk biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau sekedar ganti ban mobil di jalan tol. Tapi ternyata uangnya nggak ada. Nah, satu konsep penting yang sering dilupakan banyak orang adalah dana darurat atau emergency fund. Tanpa dana darurat, setiap pengeluaran tidak terduga itu bisa membuat kalian stres atau bahkan terjebak dalam utang. Idealnya seperti ini. Untuk yang masih single, 3-6 bulan pengeluaran kita sisihkan untuk dana darurat, dan untuk yang berkeluarga, 6-12 bulan pengeluaran kita sisihkan untuk dana darurat. Inilah kenapa menabung itu penting. Bayangkan kita bisa hidup tanpa cemas soal pengeluaran mendadak. Menabung bukan hanya soal menyimpan uang, tapi juga membangun ketenangan pikiran dan rasa percaya diri menghadapi apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi alasan keempat adalah menabung memberikan rasa aman karena melindungi kalian dari kejutan finansial. Nah, di mana tempat terbaik untuk menyimpan dana darurat saat ini? Jawabannya adalah di instrumen yang aman dan stabil. Dan jangan taruh dana darurat kalian di investasi beresiko tinggi seperti di saham ataupun kripto, karena nilainya bisa turun drastis saat kalian membutuhkannya. Pilihan yang paling aman adalah tabungan di bank tentu saja yang dijamin oleh LPS. Namun tidak semua dana darurat harus disimpan di tabungan biasa. Kenapa? Karena bunga tabungan bank konvensional seringkali lebih rendah daripada inflasi. Untuk mengatasi hal ini, kalian bisa membagi dana darurat kalian menjadi misalnya 6 bulan dari pengeluaran ditaruh di tabungan biasa untuk likuiditas yang tinggi, dan sisa 6 bulan lagi pengeluaran dicarikan alternatif instrumen yang sama amannya tapi memberikan bunga yang lebih tinggi. Nah, saat ini sudah banyak sekali produk tabungan atau deposito yang menawarkan bunga kompetitif dan tetap aman karena dijamin oleh LPS. Dengan bunga yang dapat bersaing dengan tingkat inflasi rata-rata, nilai uang kalian dijamin tetap terjaga di masa yang akan datang. Namun tetap diperhatikan apakah bunga yang tinggi tadi itu masih sesuai dengan batas bunga penjaminan dari LPS. Jangan sampai bunga yang tinggi tadi itu ditawarkan di luar batas penjaminan LPS dan akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi jika bank tersebut itu dilikuidasi. Sebetulnya masyarakat memiliki opsi deposito yang menawarkan bunga tinggi, tapi tetap harus dilihat ya apakah sesuai dengan batas penjaminan LPS sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal, tetapi juga tetap bisa memberikan keamanan yang maksimal. Salah satu produk yang bisa dipilih adalah deposito di Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, di mana BPR bisa memberikan bunga sampai 6,75% per tahun dan tetap dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Namun masyarakat terkadang masih banyak yang bingung bagaimana memilih BPR yang tepat dan cocok untuk menjadikan pilihan untuk menempatkan dananya. Saat ini sudah hadir deposito BPR by Komunitas
Komunal, aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses produk deposito BPR dari 370 lebih mitra BPR terseleksi di Indonesia. Hanya dalam satu aplikasi, masyarakat dapat memilih berbagai macam produk deposito BPR dengan bunga maksimal sampai dengan 6,75% per tahun, yang pastinya seluruh mitra BPR tersebut telah menjadi peserta penjaminan LPS dan akan menjamin dana nasabah hingga 2 miliar per nasabah per bank. Masyarakat bisa memilih beragam produk deposito BPR berdasarkan preferensi yang diinginkan, mulai dari BPR dengan lokasi terdekat sampai BPR dengan bunga yang paling tinggi, dan juga BPR dengan nominal penempatan paling rendah mulai dari 1 juta rupiah sampai BPR dengan tenor yang paling singkat mulai dari 1 bulan saja. Jadi dengan hadirnya aplikasi deposito BPR by Komunal, masyarakat memiliki alternatif terbaik produk simpanan yang dapat memberikan keuntungan layaknya produk investasi. Download aplikasi deposito BPR by Komunal di Google Play Store ataupun App Store, gunakan kode referral Dodi untuk dapatkan cashback Rp100.000 khusus pengguna baru dengan minimum deposito mulai dari 1 juta rupiah saja. Next. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kebiasaan kecil bisa mengubah hidup kalian secara drastis? Dalam buku Atomic Habits dijelaskan jika kalian menjadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun kalian akan menjadi 37 kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah kekuatan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, dan menabung adalah salah satu kebiasaan kecil yang punya dampak besar seperti itu. Jadi kenapa kebiasaan menabung itu kita katakan penting? Karena menabung sendiri bukan hanya soal menambah uang di rekening, tapi ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kesabaran. Menabung mengajarkan bahwa semua hal besar itu butuh waktu. Kalian jadi lebih menghargai proses daripada hasil yang instan. Yang kedua adalah prioritas. Menabung membantu kalian membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gaya hidup hemat ataupun kita namakan frugal living itu bukan tanda pelit, tapi tanda kalau kalian tahu apa yang benar-benar penting. Dan yang ketiga adalah mandiri tanpa utang. Dengan menabung, kalian bisa mencapai tujuan tanpa bergantung pada pinjaman. Hidup jadi lebih ringan tanpa beban bunga utang yang menghantui. Coba bayangkan hal ini. Misalnya kalian mulai menabung 10.000 per hari. Ini terlihat kecil bukan? Tapi dalam setahun itu akan menjadi 3,65 juta rupiah. Dalam 5 tahun uang itu bisa berkembang menjadi belasan juta rupiah. Apalagi jika ditaruh di instrumen investasi. Menabung bekerja seperti efek bola salju. Awalnya terlihat kecil dan lambat, tapi seiring waktu kebiasaan ini menghasilkan perubahan yang besar. Tidak hanya saldo tabungan atau investasi yang bertambah, tapi juga karakter kalian bisa menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih mandiri secara finansial. Perubahan kecil hari ini adalah fondasi kesuksesan besar di masa yang akan datang. Jadi alasan kelima adalah menabung membangun kebiasaan kecil yang menciptakan perubahan yang besar. Oke, itu tadi sharing dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.